Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, adalah salah satu dari 9 desa yang merupakan ibu kota Kecamatan Wawo yang berada pada ketinggian 426 meter di atas permukaan laut. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Riamau, sebelah barat dan utara berbatasan dengan Desa Maria Utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pesa. Desa Maria terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Maria, Dusun Pangkalasa, Dusun Tembambojo, dan Dusun Foomboto. Dan Desa Maria terdiri dari 8 RW dan 20 RT yang didiami oleh 3.278 jiwa penduduk dengan mata pencaharian utama lebih kurang 75% sebagai petani. Sisanya bekerja di sektor pemerintah sebagai PNS dan sektor swasta. Hampir 100% warganya beragama Islam. Kondisi geografis Desa Maria dengan kisaran 42,6% berbukit sampai bergunung, dengan curah hujan 99 hari 9,9 mm. Secara geologis memiliki struktur tanah liat, tanah jenis ini biasanya cocok untuk lahan perkebunan. Sebagai ibu kota kecamatan, Desa Maria merupakan pusat pemerintah Kecamatan Wawo. Dengan demikian, sarana prasarana pendidikan dari TK hingga SMA, sarana kesehatan, sarana ibadah, serta jasa telekomunikasi dan jasa perbankan tersedia di Desa Maria. Desa Maria dilalui oleh jalan negara yang merupakan jalur penghubung utama ekonomi dan pemerintahan dari ibu kota Kabupaten Bima ke wilayah Kecamatan Sape. Dengan demikian, alur transportasi bagi warga Desa Maria sangat lancar. Untuk mencapai Desa Maria harus melalui jalan berliku dan menanjak sejauh 17 km dari kota Bima. Jarak tersebut bisa ditempuh dengan bis umum dalam waktu 30 menit dan menggunakan ojek dalam waktu sekitar 20 menit. Tidak terlalu sulit mencari letak Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Setelah melewati 2 desa, yaitu Desa Antori dan Desa Maria Utara, tepat di perbatasan dengan Desa Maria Utara, pintu gerbang terbuat dari besi yang bertuliskan "Selamat datang di Desa Maria" membentang di atas jalan negara tersebut. Memasuki wilayah Desa Maria disuguhkan dengan suasana desa yang sejuk, bersih, dan asri. Apalagi tidak jauh dari pintu gerbang berdiri megah bangunan Lengge Nae Wawo dengan konstruksi modern. Bangunan yang mampu menampung lebih dari 1.500 orang ini menjadi tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Tidak hanya warga Desa Maria, tetapi juga warga desa tetangga, dan dikelola serta dipelihara oleh anak-anak muda yang terhimpun dalam komunitas Lengge Nae Wawo.
Memasuki Desa Maria, kita akan disuguhkan dengan suasana sejuk dan hijau. Betapa tidak, di hampir seluruh pekarangan rumah penduduk tumbuh subur tanaman jangka panjang seperti mangga, nangka, rambutan, alpukat, dan lain-lain, serta tanaman jangka pendek dan tanaman obat-obatan. Seperti halnya Kecamatan Wawo, Desa Maria merupakan desa yang paling aman. 8 RW jarang terjadi konflik horizontal karena di samping tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan hidup, setiap sekecil apapun masalah yang muncul selalu dan segera dicarikan solusinya. Peran lembaga adat di Desa Maria cukup sentral di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Salah satu kelebihan Desa Maria yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain adalah keberadaan lembaga adat. Lembaga yang dipimpin M. Hasan Haji Abu Bakar BA, seorang pensiunan guru dan budayawan ini juga telah mampu menjaga kelestarian adat budaya Desa Maria. Di kediaman ketua lembaga adat ini juga terdapat perpustakaan mini yang mengoleksi bahan bacaan dan buku-buku tentang adat budaya Desa Maria. Selain itu, kesadaran warga Desa Maria untuk menjaga Kamtibmas di desanya sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dengan keberadaan pos jaga di masing-masing RT yang dibangun secara gotong royong oleh warga. Setiap RT memiliki satu pos jaga dengan segala kelengkapannya, sehingga di Desa Maria terdapat 21 pos jaga. Satu di antaranya adalah merupakan pos jaga induk. Setiap malam di masing-masing RT menugaskan 3 orang warganya untuk melakukan ronda malam secara bergiliran. Artinya dalam satu malam sebanyak 60 warga menjaga wilayah Desa Maria. Untuk sektor pendidikan, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sangat tinggi. Apalagi Desa Maria pernah mencatatkan diri sebagai satu-satunya desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mampu mengirim putra-putri terbaik di era awal tahun 90-an ketika siswa SDN Impres nomor 1 Maria tampil di ajang lomba cerdas cermat tingkat nasional yang disiarkan langsung oleh TVRI saat itu. Begitu pula di sektor kesehatan, pembangunan sektor kesehatan di Desa Maria telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan warganya. Data membuktikan selama lebih dari 20 tahun tidak pernah terjadi kematian ibu hamil dan melahirkan dan kematian bayi 0 dalam 2 tahun terakhir, serta usia harapan hidup di atas 70 tahun. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah desa melaksanakan secara konsisten dan terus-menerus program-program kesehatan seperti Posyandu, sosialisasi hidup bersih dan sehat, gerakan sayang ibu, dan lain-lainnya. Warga Desa Maria sangat disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Jarang ditemukan, bahkan tidak ada sama sekali warga Desa Maria yang membuang sampah sembarangan. Apalagi Desa Maria telah memiliki tempat pembuangan akhir sampah TPAS permanen yang berlokasi di Danakala, berjarak lebih dari 2 km dari perkampungan.
Di Desa Maria ada satu dusun yang warganya mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, yaitu warga Dusun Maria, karena letak wilayahnya yang berada di punggung bukit. Untuk mengatasi masalah tersebut, warga masyarakat secara bersama-sama mengusahakan pompa air dan bergotong royong memasang alat tersebut. Sekarang mereka sudah bisa menikmati pasokan air PDAM. Selain pintu gerbang utama, semua gang yang ada di Desa Maria dibuat pelang nama dan gerbang. Nama gang kebanyakan mengambil nama nenek moyang mereka seperti Gang Ompu Kae, Gang Ompu Du, dan juga nama-nama lain yang menjadi legenda di desa tersebut. Dan juga setiap rumah warganya terdapat papan identitas keluarga. Kerajinan tangan seperti menganyam masih berkembang baik di Desa Maria. Begitu pula kelompok tenunan dan kelompok kerajinan batu permata. Bahkan kelompok kerajinan batu permata ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya. Para pecinta batu permata dari luar Bima bahkan dari luar NTB pun sering bertandang di sekretariat kelompok, yaitu di kediaman Bapak Haji Anwar Talib untuk membeli batu permata. Desa Maria juga merupakan desa budaya berdasarkan keputusan pemerintah Kabupaten Bima tahun 2011. Lengge merupakan objek wisata budaya yang rutin dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Keberadaan umat Lengge menjadi simbol utama budaya Dou Maria dengan segala nilai yang terkandung di dalamnya. Dan dengan nilai-nilai itulah warga Desa Maria menjalankan hidup dan kehidupannya. Pola hidup sederhana warganya tidak terlepas dari keberadaan umat Lengge sebagai tempat menyimpan hasil panen. Pantang bagi warga untuk menjual atau menukar padi hasil panennya sebelum datang musim tanam berikutnya, sehingga Desa Maria memiliki ketahanan pangan yang cukup baik meskipun hanya mengandalkan sawah atau lahan tada hujan sekali setahun. Pesanggerahan Wawo berada sekitar 100 meter sisi kanan pintu gerbang Desa Maria. Tempat wisata peninggalan kolonial Belanda ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata terfavorit bagi wisatawan domestik di kabupaten maupun kota Bima. Airnya yang jernih dikelilingi pepohonan yang rindang menjadi bukti betapa Desa Maria adalah sebuah kawasan yang cukup sejuk. Tumbuh adalah kesenian tradisional adu kepala. Permainan ini tidak akan pernah ditemukan di tempat lain, karena permainan ini tidak bisa dilakoni oleh sembarang orang. Ditemani suara gendang dan silu, permainan ini diawali dengan tarian khas layaknya dua orang pendekar yang akan bertarung. Puncaknya, dua pemain dari arah yang berlawanan berlarian mendekati lawannya dan membenturkan kepalanya ke kepala lawan. Pak Manca adalah permainan tradisional yang masih berkembang dengan baik di Desa Maria. Manca artinya bibi. Sebelum berangkat ke medan perang,
pedang yang akan digunakan harus terlebih dahulu dibacakan mantra oleh sang bibi sebagai simbol kekuatan dan kekebalan. Begitu pula permainan tradisional bujaka danda. Permainan ini sering ditampilkan saat acara pengantaran calon mempelai laki-laki menuju rumah calon mempelai perempuan untuk mengikuti prosesi akad nikah atau saat menerima tamu istimewa.